salawat olehmu atas hambaku seperti barang ia selawat atas nabiko. Ujar Allah Ta'ala nih, ma'anui orang, ma'anui malaikat nang dijadiakan Allah Ta'ala tadi. Firman Allah Ta'ala Azza wa Jalla baginya malaikat menggana tadi, selawat olehmu atas hambako seperti barang yang ia selawat atas nabi kok. Artinya ikan malaikatnya tugasnya berselawat juga. Malaikat yang dijadikan Allah Ta'ala nang gana tadi itu dijadikan, dia disuruh berselawat, disuruh meminta akan ampun kepada hamba yang berselawat. Itu suruhan Allah Ta'ala lawan malaikat itu deh. Sepertinya berselawat kepada Nabi. Yang kita kan berselawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dijadikan Allah Ta'ala malaikat, dan malaikat itu disuruh oleh Allah Ta'ala supaya berselawat juga, supaya meminta akan ampun akan dosa-dosanya yang si berselawat tadi. Itu firman Allah Ta'ala, seperti ia berselawat kepada Nabi hingga hari kiamat, sampai hari kiamat. Nah, sampai hari kiamatnya mendoakan. Jadi kalau kita berselawat kepada Nabi, dan berselawat itu karena tadi membesarkan Rasulullah, membesarkan hak Rasulullah, maka selawatnya itu dijadikan Allah Ta'ala malaikat yang besar dari timur sampai ke barat, kemudian kakinya sampai ke dasar bumi yang ketujuh, kemudian kepalanya sampai ke langit, sampai ke arash, dan itu pun berlipat saking gana panjangnya awak. Dan malaikat tersebut disuruh oleh Allah Ta'ala untuk memintakan ampun kepada hamba yang berselawat kepada Nabi tadi. Sampai kapan? Sampai kiamat. Jadi untung benar lah, untung benar kalau kita berselawat terus. Jadi selawat inilah yang meningkat, jangan dilepas lagi sampai mati. Jangan dilepas lagi selawat, terutama selawat Jibril, barang sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Yang hendak beradab sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, lebih beradab kah sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Banyak yang membacanya sekali aja tadi dijadikan Allah Ta'ala malaikat sudah, apalagi banyak dia berselawat. Nah ini pasti ini. Kenapa? Maka pasti karena Nabi yang menyambat. Seandainya kita diperlihatkan Allah Ta'ala, maka terus kita akan berselawat kepada Rasulullah. Kada bosan, kada merasa lapah, merasa untung tadi. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiada daripada seorang hamba mengucap selawat atasku, melainkan keluar selawat itu bersegera, maka tiada tinggal di darat dan di laut, dan tiada tertinggal di masyrik dan di maghrib, melainkan lalu ia dengan dia selawat, dan berkata ia si selawat tadi, aku selawat kepada si Ano, anak si Ano, menselawat ia atas Muhammad Al-Mukhtar yang sebaik-baik makhluk. Maka tiada tertinggal sesuatu melainkan masalawat atasnya, dan dijadikan daripada demikian selawat itu akan satu burung, baginya burung 70.000 sayap pula. 70.000 sayap, 70.000 bulu, pada tiap-tiap bulu 70.000 muka, pada tiap-tiap muka 70.000 mulut, pada tiap-tiap mulut 70.000 lidah, tiap-tiap lidah mengucap tasbih ya kan Allah Azza wa Jalla dengan 70.000 lugat, 70.000 bahasa. Macam-macam bahasanya. Amun kita di dunia ini kan paling banyak bahasa itu ya 100-an lebih. Semua Anda toh. Nah ini 70.000 bahasa. Dan disuratkan baginya, yakni bagi orang yang mengucap selawat akan pahala demikian itu sekaliannya. Jadi pahala-pahala yang
bertasbih tadi semuanya dijulung kepada orang yang berselawat. Ah, ini luar biasanya lah umat Nabi kita nih. Umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah untung benar, banyak benar besi pahala, banyak benar besi pangkat derajat. Ini bagi orang yang membaca. Ada susah ada membaca selawat itu kan? Ada susah lalu Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammadin. Nah, itu. Banyak benar Allah menciptakan sesuatu dengan berkat orang yang berselawat. Ini kan keutamaannya orang yang berselawat. Ini yang mengatakannya adalah Nabi. Berarti kalau Nabi jelas sudah itu. Karena Nabi itu melihat terus. Dan daripada Nabi pulang sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata Jibril alaihissalam, ya Muhammad, bahwasanya Allah azza wa jalla tatkala ia menjadikan akan dako, maka berhenti aku 10.000 tahun. Tiada aku ketahui akan namaku, kemudian menyeru ia akan dako. Ya Jibril, maka aku ketahui akan bahwasanya namaku Jibril. 10 tahun Allah Ta'ala menjawab dengaran. Maka kataku labbaik Allahumma labbaik. Inggih ya Allah, apa ya Allah? Maka firman Allah Ta'ala, qaddasani, ujar Allah. Qaddisni lah bacanya. Qaddisni, ujar Tuhan. Sucikan olehmu akan daku. Maka mengucap takdislah aku akan dia Allah. Dengan ucapan subhanallah. 10.000 tahun. 10.000 tahun. Aku mengucap takdis kepada Allah Ta'ala. Subhanallah. Qaddas itu kan artinya mensucikan Allah. Yaitu bacaannya subhanallah. Itu qaddas, qaddis. 10.000 tahun. Ini malaikat nih makan kada bang, minum kada. Jadi apa nang disuruh Allah Ta'ala itu aja nang di gawinya. Firman-Nya lagi, masjid ini yakni muliakan oleh makan dako. Masjid ini muliakan. Maka aku tamjid akan dia Allah 10.000 tahun pula. Yang jadi lawas benar. Berarti Allah Ta'ala menciptakan alam semesta ini udahlah lawan seisinya. Ubat cocok aja kalau Tuhan benar sudah dunianya. Jadi kalau kita pikirkan secara rasional, jelas sekarang, secara mendalam, hidup hanya sekali. Kemudian hidupnya pulang kadalawas. Dalam nang lawas hidup. Kada kan? Kada nang lawasnya hidup. Paling lawas 120 itu jarang, ada nang 120 nang kebanyakannya 50, 60, 50, 60, 70. 50, 60, 70 iyalah. Nang kita dengarkan beberapa bulanan ini kan 50, 60, 70. 50, 60, 70 pengumuman. 50, 60, 70 pengumuman. Ada orang yang barusan berbicara pemandiran lawan kita, bulik. Nah, maka menunggu hari kiamat itu lamanya luar biasa. Jadi nang mati-mati hari itu kan itu nang kade dan nang kawannya lagi hidup. Kade dan nang hidupnya lagi berapa ratus ribu udah dunia ini umurnya. Nang di zaman Nabi Adam berapa ribu tahun sudah kada bangun-bangun lagi. Celakanya bagi orang nang maksiat lawan Allah Ta'ala. Jadi di alam barzakh itu hantam terus tuh malaikat apa ngarannya Mungkar Nakir, hantam berait malaikat azab. Nah, jadi kita memikirkan kita lah, bukan orang kita kada lawas jiwa hidup. Kada lawas lalu meninggal. Maka masa penantian yang sangat lama yaitu di dalam barzakh. Jadi persiapkanlah di alam barzakh ini dengan maksimal. Jangan diada lagi di antara kita yang mengetahui akan ilmunya ini main-main di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja ibadah itu kita besarkan, jangan kita kecilkan ibadah, karena kita akan kembali kepada Allah Ta'ala. Dan alam barzakh itu jelas pasti ada. Dalam Quran ada, dalam hadis banyak.
Dalam kitab apalagi? Nah, berapa ribu tahun pulang malaikat Jibril ini? 10.000 tahun. Berapa tadi? 10.000 tahun bah diulah Allah Ta'ala kada tahu dengaran. Baya dihiyau Allah Ta'ala Jibril hanyar tahu. Disuruh Allah Ta'ala mengucap nang subhanallah. Berapa lawasnya? 10.000 tahun. Sampai 10.000 tahun disuruh Allah Ta'ala pulang majadani entamjid pulang memuliakan Allah Ta'ala. Berapa lamanya? 10.000 tahun. Berarti 30.000 tahun sudah. 30.000 tahun lawasnya sudah antara tahu dengaran mengucap alhamdulillah dan mengucap subhanallah dan memuliakan Allah. Kemudian lagi firman Allah Ta'ala, hamidni, yakni memuji olehmu akan daku, maka memuji aku akan dia 10.000 tahun pulang. 10.000 tahun pulang memuliakan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 40.000 sudah. Kemudian dibukakan bagiku daripada tiang arash sudahnya 40.000 tahun hanyar cita pai dibukakan hijab oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau beramalan itu jangan tangguang orang Minang nyalambat Tuhan tuh hanyar membuka malihatakan keadaan kita ini istiqomah kakadakah bersungguh-sungguh kakadakah di dalam beramal, karena orang beramal itu banyak ujiannya. Kadang hanya ampeh lah, kadang kada semangat lah, kadang bingung lah, kadang inilah, kadang itulah, macam-macam. Tapi kalau terus menerus, kira suatu saat dibuka. Nah, kalau sudah dibuka ini maka timbul ramenya tuh timbul. Nah, setelah 40.000 tahun dibukakan bagiku daripada tiang arash, maka aku lihat akan satu sutor suratan, maka memberi paham ia akan dako sutor tadi atau garisan tulisan, maka tiba-tiba yaitu tulisan tadi bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di tihang aras tuh sutor. Aras tuh tihangnya apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah 4 tihangnya. Nah, 4 tihang ini bertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, jadi Jibril tadi imbah diulah Allah Ta'ala 10 tahun hanyar tahu dengaran tu pun dihiau Tuhan. Oh Jibril, hanyar tahu dengaran seorang. Suciakan aku, disuciakan oleh Jibril. Subhanallah, 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 subhanallah. Berapa lama? 10.000 tahun. Sudah sampai 10.000 tahun pulang. Oh Jibril, tamjid aku muliakan aku pulang. Berapa lama? 10.000 tahun pulang. Selesai, disuruh Allah hamidni, muliakan aku pulang. Ucap alhamdulillah. Ucap di Jibril, alhamdulillah, alhamdulillah. Berapa? 10.000 tahun. Nah, jadi 40.000 antaraannya itu sunyaan antara mentahu dengaran, mentamjid, mentahmid. Nah, setelah 40.000 tahun, setelah dijadikannya malaikat ini, si Jibril ini baru dibukakan Tuhan hijab, melihat arash, ada 4 tihangnya. Di 4 tihang itu bertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti itu hak Nabi Muhammad daripada Jibril. Nah, jadi panuhaknya Nabi itu. Panuhaknya nur, panomnya ya dia kan diutus Allah Ta'ala, panumnya diulah nurnya, panuhaknya. Artinya mun ibarat orang mahatap rumah to anu napa tulang-tulangnya sudah lawas sudah. Namun 2 bulan sudah mengolahkan hanyar di hatape. Han gitulah. Mahatap tadu de. Ibarat orang hendak mancur lantai, wasinya apa ngaran cocoknya sudah, cocoknya aja. Apa ngarannya wasinya sudah, malnya sudah, mancurnya lambat. Nah, kemudian mencor, Allah mata telah mendinding sudah mencornya belum? Nah, jadi kayak itu juga Rasulullah tadi. Awaluhu wa akhiruhu. Awal dan akhir. Nah, makanya mulia benar beliau ini. Jadi tihang aras itu tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang melihat? Jibril alaihi salam. Maka Jibril ini permulaan malaikat yang Allah ulah penuhaknya Jibril tuh, Bang. Malaikat itu yang paling tuh hati ya Jibril. Jibril inilah yang selalu mengawalnya Rasulullah dari mulai beliau
belum ada lagi di angan-angan sampai beliau hadir ke dunia, kemudian sampai beliau meninggal, Jibril selalu berada di sampingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku berkata, ujar Jibril, ya Rabb, siapa Muhammad Rasulullah itu? Tuhan, siapa malaikat itu? Rasul Muhammad itu siapa? Maka firman Allah Ta'ala, wahai Jibril, jikalau tiada Muhammad itu, niscaya tiada aku jadikan akan engkau. Ikam ni Jibril kada ku ulah mun kada nginto nang kada Muhammad ninto kada ku ulah ikam. Tetapi jikalau tiada Muhammad itu, niscaya tiada aku jadikan surga. Makanya Nabi itu adalah pintu surga. Jadi jangan juga kita nih lah terpengaruh berselawat aja, tapi syariatnya kata digawe, suruhannya kata digawe, suruhannya banyak hadis Rasulullah kan. Nah, jadi amun bahari ada orang bergelar Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haytami. Syekh itu apabila dia bergelar Al-Hafidh berarti dia hafal 300.000 hadis. 300.000 hafal hadis Nabi. Amun Indonesia bergelar Al-Hafidh itu hafal Quran menerai. Mun kita bergelar Al-Hafidh ngaran menerai. Jadi ada juga orang siapa ngaran? Muhammad Hafidh ngaran. Karena kalau Al-Hafidh Indonesia berarti hafal Quran. Kalau hafidhnya ulama zaman dulu berarti dia hafal 300.000 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada gampang. Imam Syafi'i itu hafal beritaan, hadisnya hafal, Qurannya hafal, tafsirnya hafal, apa aja yang Imam Syafi'i itu hafal. Jadi cocok aja mujaddid, cocok aja imam dari seluruh umat dari semasa beliau sampai hari kiamat, Imam Syafi'i. Jadi kada ada lagi nang sanggupnya ulah mazhab sasat banyak kayu ini. Mazhab Mama Gupron deja. Mama Gupron gue pandiran lawan Tuhan Mama Gupron itu jadi ajar anak buah Gupron termasuk Imaduddin kan anak buahnya nih. Seluruh masalah akan selesai dengan Rabbun. Seluruh masalah itu selesai dengan Rabbun. Rabbun itu artinya Tuhan. Rabbun itu artinya Tuhan. Ujar anak buahnya Mama Gupran. Rabbun itu asal maknanya Rubbiyun, Rubbiyatun, dan Rubbiyatun. Rupiah. Jadi Tuhan itu diambil dari kalimat rupiah. Jadi dengan adanya rupiah maka seluruh masalah akan selesai. Sasatnya. Berarti Tuhan itu duit lah. Jelas-jelas sasat sudah buahnya ini masih jam 4. Jadi akhir zaman ini banyak anu nang sasat tuh orang ketujuh. Karena nang 4 nih sesat juga orangnya dah. Ini nang sasat ini nyaman, Bang. Nang sasat ini nyaman seperti siapa ngarannya tuh? Siapa ngarannya? Walid. Nah, Walid itu kan boleh hurupan bine. Kawin kontrak, boleh kawin batu cerai, kawin lagi, boleh nyaman Bang. Masih Walid nang film Malaysia toh. Coba kayak namun hendak tahu di film Walid. Jadi Walid, bini kawan, biniku bini kawan. Karena santri-santri yang santriwati ini dikawine. Dan perkawinan beliau yang mengawinkan. Beliau mengangkat pulang diri sebagai wali. Gawian berzina. Sasat juga. Indonesia ada dahulu si Panji Gemilang, Jawa Barat. Banyak juga para santrinya yang hamil. Nah, jadi banyak benar nang sasat-sasat 37. Jadi orang nang cocok lior empatannya. Amun ajaran ulama bahari ini kenapa orang kada tapi hobi benar? Karena sifatnya itu mengekang hawa nafsu. Mengekang hawa nafsu. Menyuruh kebaikan terus, menyuruh ridha Allah terus. Sembahyang, bangun malam, wakaf, infak, sedekah. Menyuruh lagi apa ngarannya itu?
nah, beribadah, baca Quran, baca selawat, baca tasbih, baca tahmid, kan berat. Itu bang, makanya kada cocok lawan lior, kada cocok lawan lior. Ah itu makanya banyak orang kada hobi, ya nang hobi-hobi, yang hobi-hobi adalah yang sasat-sasat. Nah kada bersembahyangan lagi, banyak nang hobi. Nah kalau sudah kada sembahyang tuh, dah itu kafir ya sudah. Kemudian dan daripada tiada Muhammad niscaya tiada aku jadikan surga dan tiada neraka dan tiada matahari dan tiada bulan. Jadi Jibril kadada, surga kadada, neraka kadada, matahari kadada, bulan kadada. Mun kada sabab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ini sarabanya. Ada kitabnya Daqaiqul Ahbar rame kam. Kitab dalam kitab Daqaiqul Ahbar to rame benar penciptaan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini rame. Aku aja pang merasa benar karena seluruh yang ada di Mayapada nih orang Jawa juga itu semuanya adalah sebab dari Nur Nabi Muhammad. Kada ada yang lain. Kalau kada ada Nur Muhammad laulaka lama khalaqtul aflaq. Kemudian dan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya bersabda ia si Nabi tadi datang akan daku Jibril dengan manusia mukanya. Jibril ini suah datang lawan Nabi, maka suah lagi jakarap bang lah. Cuma ini Jibril datang lawan Nabi. Kataku ya Jibril, wahai Jibril, tiada aku lihat akan dikau seperti aku lihat sekarang. Maka katanya, ya Rasulullah, ujar Jibril, aku hendak kabarkan dikau dengan pakabaran yang ajaib. Ulun ini hendak mengabarkan sesuatu yang ajaib Muhammad Rasulullah. Maka kataku bahkan, ya silakan, tafadhal, please. Maka katanya si Jibril, tatkala sampai aku kepada Jabal Qaf. Ada di daerah Arab itu Jabal Qaf. Aku ini sampai ke Jabal Qaf, ujar Jibril, maka mendengar aku akan suara menangis di Jabal Qaf tadi dan mengarang meraung kah? Meraung leh. Singkatku di sana mengarang. Artinya menangis, mengarung, mengarang juga. Dengar aku akan suara menangis dan mengerang. Kita kurang nya nderai. Aja mengerang. Jaga itulah. Dan tabarruk di belakang Jabal Qaf itu. Jabal ini gunung Qaf lain Uhud lah. Menangis, mengingoy, menangis sedaro. Bahasa kitanya itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Nah itulah aku kurang lebihnya lah. Tidak kayak itu bang. Maka pergi aku kepadanya. Udah tangi aja Jibril, apa nih kejadian? Dan aku lihat satu malaikat yang mukarrab telah patah dua sayapnya. Rupanya malaikat di Jabal Qaf tadi itu ada. Malaikatnya itu rupanya sayapnya patah. Kada kawat tarabang lagi. Pantas saya menangis mengerang dan tadarruk pulang lawan Allah Ta'ala. Nah kemudian dan mukanya berlumur tanah dengan air mata. Hibak muha lawan tanah lawan banyu mata kada kawan apa-apa lagi nah Pak. Nak berpuat dah kawan lagi gugur, biasa kitanya gugur. Tak culup ka lumpur dan mengalir darah tempat air matanya itu. Menangis darah malaikat nih tadi yang berada di belakang Jabal Qaf. Maka ia mengetahui akan dako si malaikat tadi dengan kedatangannya ini, dengan kedatanganku ini dia tahu, ujar Jibril. Tahu sih Den, ada yang datang.
dan aku mengetahui akan dia juga. Sama pada tahu. Maka ialah malaikat yang muqarrab. Muqarrab ini muqarrabin, malaikat yang dekat dengan Allah Ta'ala. Malaikat itu dekat benar dengan Tuhan, yang pada langit asalnya. Malaikat ini berada di langit, kenapa? Maka turun ke bumi dalam keadaan patah lagi sayap, duduk atas sarirnya, dan dikelilinginya 70.000 malaikat bersab. Mereka itu malaikat ini tadi asalnya di langit, nang mengulilinginya itu puluhan 70.000 malaikat bersab lagi. Mereka itu duduk berkhidmat akan dia asalnya. Asalnya nih pemimpin daripada malaikat asalnya. Dan tiap-tiap napas yang keluar daripadanya dijadikan daripadanya satu malaikat. Bila bernapas jadi pulang malaikat. Bila bernapas jadi pulang malaikat. Saking hebatnya malaikat ini tadi asalnya toh kayak itu. Jadi kita tuh lah dahulu jasidin tuh anu aja sugih benar aja. Wah ini jadi pemulung. Kayak itulah kurang lebih. Iya kan? Kayak itulah. Dulu aja banyak BC anak buah tuh aja. Pokoknya ada di bang pembantu inangkap sampai namanya menggunakan anak ada komplit. Wah ini bangkrut. Jadi pemulung wah ini. Malaikatnya asalnya pemimpin daripada segala malaikat 70.000 yang kiri kanan. Napasnya aja diulah Allah Ta'ala malaikat, saking hebatnya malaikatnya. Wah ini keadaannya kayak apa? Gugur ke bumi. Di mana keberadaannya? Di Jabal Qaf di belakang, dalam keadaan menangis, meraung, mengerang tuh menangis hangkoi sambil tadarruk kepada Allah Ta'ala. Muha hibak lawan nicak, air mata darah nang keluar. Berapa lamanya tadi? Puluhan ribu tahun menangis. Jadi jar Jibril, aku datang ya, aku takutnya ini, maka aku tanya akan dia, apa dosa engkau hai malaikatan? Malaikatnya bisa berdosa lah. Saja berdosa malaikat juga lah. Maka katanya si malaikat, tatkala datang Nabi SAW pada malam Mi'raj, hanya raya kejadiannya. Berarti 14 abad yang lalu aja. Kejadian ini kada lawas lagi. Hanya raja berarti lah. Hanya raja puluhan ribu tahun bang, salah apa tadi? Waktu Mi'raj hari itu bang, bulan apa itu? Bulan Rajab. Bulan Rajab loh. Nang mana kah? Nang pemulaan. Nang pemulaan sekali. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Hitung angka wajib kita hitung berapa kali Mi'raj sebenarnya? Setahun sekali Mi'raj. 1000 tahun berarti 1000 tahun berarti 1000 kali Mi'raj iyalah. Nah, 14 abad, 14.000 tahun sudah Nabi meninggal. Berarti 14.000 kali Mi'raj sudah. Ini 1448 Hijriah nih wah ini nih. Nah, berarti kurang lebih itulah 14 ribuan lebih gitu. Mi'rajnya udah. Nah, mulai itulah malaikat ini patahnya sayapnya. Nabi ini kan naik ke langit kisahnya nih. Naik ini ke Nabi ke langit. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Asalnya malaikat ini tadi di atas. Pemimpin dari malaikat lagi. Nah, jadi ujar Sidin tadi pada ketika Rasulullah Muhammad ini Isra Mi'raj, maka berhadap akan dia dan bangkit berdiri baginya oleh segala ahli langit karena memuliakan baginya. Beritaan orang yang ada di langit itu makhluk berdiri beritaan dengan kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan aku membimbangkah dengan pekerjaanku. Aku nih bimbang sibuk dengan pekerjaanku, maka tiada sempurna memuliakanku baginya Nabi. Sibuk lawan HP. Ketingat lagi berdiri marhaban. Orang tolak al-badro nya besanderen menguap pulang. Jadi jangan kada sempurna lah kalau kita orang acara maulid Nabi itu marhaban, yang hendak ngobrol-ngobrol. Ini ngobrol, berukuk pulang.
Ada sempurna aku menghormati ya apa ngarannya ujar nang malaikat nang menangis tadi Jibril menghormati ya. Cuma ada sempurna kayak orang berataan sempurna. Nah kayak ini tangan, ada nang kayak ini tangan. Aku sibuk lawan gawian apa? Jadi sasapaleh menghormati sapaleh, ada ingat lagi menghormati. Artinya kedatangan Muhammadnya aku kada tapi menghormati yang benar. Sibuk lawan nang penggawian tadi Pak, sibuk lawan mampang dan lain-lain lah. Ini kayak gawian kita oleh ada tunggal mampang ah. Dan pada satu riwayat adalah aku di atas sarirku. Dalam riwayat yang lain si malaikat nang patah sayap tadi begana direnjang. Tukeh bang, paharatnya. Lalu dengan daku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tiada aku bangkit berdiri baginya. Dalam satu riwayat yang pertama bangkit, cuma kan sempurna. Riwayat yang kedua sedang begana di sarir. Artinya berabah-abah. Liwatnya Muhammad nyak ada kuat. Artinya tak amun ibarat nang orang marhabanan lah bibinian di dapur sibuk lawan gawian. Kada berdirinya. Nang di luar bang kada berdiri juga dudukan. Orang marhabannya adanya orang marhaban di dalam rumahnya kada berdiri. Nah jadi di mana aja ada acara lah bila Nabi itu Nabi itu di orang tuh nampak cemar marhaban kita berdiri aja juga. Jangan kada berdiri. Nang di dapur, nang di luar, nang di jalan berdiri, jangan kada berdiri. Ini apa akibatnya ayat? Gara-gara kada berdiri kedatangan Rasulullah waktu Isra Mi'raj, napa nang terjadi lan malaikat tadi? Maka disiksa akan daku oleh Allah Ta'ala. Artinya menyiksa Allah Ta'ala akan daku dengan ini siksaan, dan dijadikan daku pada tempat ini, kata beliau. Artinya sayapku patah, aku gugur dan tergena di dunia dengan dalam keadaan ada kawan apa-apa lagi, patah sayap. Teruskan. Maka tadarruk aku meminta kepada Allah dan meminta syafaatku baginya. Tuhan tolong aku ini kayak apa, dan meminta syafaatku baginya. Maka firman Allah Ta'ala, Rabbil Alamin, tiada aku terima akan syafaat engkau hingga salawat ia atas kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 kali. 10 kali aja kita baik. Tuhan ampuni aku nih ya Tuhan aku kada pecang mampuni kan berselawat dulu. Nah ini kisah selawat tadi inilah. Nah kisah selawat yuk kan berselawat dulu kayak Pak bakal lawas sudah tadarruknya nih sampai Nabi tahu berarti kada lawas kada jaraknya telah beberapa aja atau beberapa minggu aja loh kok hari telah ya. Nabi masih hidup ya loh kok berarti kada lawas jaraknya patahnya. Disuruh berselawat aku ya Tuhan kada mampune kada mengembaliakan lawan sayap moto kecuali kan berselawat 10 kali aja berselawatnya 10 bah amun kita 10 tuh asa satu mat benar 10 kali maka salawat malaikat itu 10 kali berselawat presiden Allahumma sholli sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi sayyidina Muhammad maka diangkatkan daripadanya oleh Allah Ta'ala akan balanya dan ditumbuhkan sayapnya dengan berkat selawat atas engkau Muhammad. Kan berkisah Nabi waktu itu Jibril nyari angkat Tuhan tumbuh pulang sayap nang patah tadi. Ibarat bahasa kita ternyata bebulik pulang asalnya bangkrut jadi pemulung dengan berkat selawat berubah pulang menjadi kuling jadi setengah kuling menjadi setengah kuling jadi bos ya setengah kuling adalah setengah kuling. Nah kayak itulah dimanusiakan. Kalau ini kan supaya mengerti kita mengerti cuman lebih mengerti lagi dan diberi akan dia makom yang dahulu bebulik asal makamnya jadi raja pulang. Jadi ini kunci bagi kita nih keberhasilan selawat inilah. Selawatnya sebenarnya kunci berataan. Hati kita atau nang kotor itu bisa bersih. Kelakuan kita nang ada baik itu bisa menjadi baik. Apa ya lagi? Nang asalnya pengoler menjadi rajin.
nang asalnya kada tapi baik sifat menjadi baik berkat berselawat itu. Apa aja telah penyakit-penyakit tuh hilangan dibersihinnya oleh selawat. Selawat itu big lane. Amun daya aja kan diandak ke situ kalau bertambah juga. Mitiran. Nah, itu Pak. Kata Pak aja 1.300. Hendak aja aku juga dah bertambah daya aja, maka itu bertambah aja tapi membenteng ya daya kabun Bang. Nah, jadi big lane-nya anu selawat Nabi ini. Makanya para ulama-ulama bahari itu ada yang 10, ada yang 5, ada yang 20 mengistiqamahkan dalam sehari semalam berselawat. Jadi guruku dulu guru Hasan di Pemangkeh, Kakak Hasan. Kak Hasan tuh menyarankan lawan santri-santrinya jangan lepas jahidin dalam sehari itu 1000. Melepas jahidin 1000 aku udah tahu lagi. Walau sallallahu alaihi sayyidina Muhammad jahidin salat Jibril. Jangan lepas dari 1000 kah? 1000 kali. Karena hidin berselawat juga 1000 kali sehari. Karena banyak aktivitas-aktivitas yang lain kan. Jadi jangan sampai lepas dihidin itu zaman kami di Pemangkeh atau 1000. Makanya Habsyi induk wala tungkal bahari itu berataan naik haji karena mentakzim Maulid Al-Habsyi. Ditakzimnya benar kita Pak. Aku melihat benar orang bahari yang tahun 2000 Pang tahun 99 aku semondok di situ. Bah, pokoknya orang tuh bila Habsyian tuh Habsyi induk nih dasar dimuliakannya benar bergantian rumah. Namanya aku karo akhirnya kita kan sebab bergantian rumah. Kayak itu Pang toh, karena ada ustadznya bacaan bergantian rumah. Wah, bujur-bujur dimuliakan benar. Berataan naik haji bahari. Mun bahasa orang lain itu berataan umrah kayak itulah. Ada desa ikung nak ada hajinya haji berataan. Mulai mengamalkan tuh ada denang matinya sebelum haji berataan berkat mengamalkan Maulid Al-Habsyi Simtud Durar. Waktu ke Abraham bawa ke Tungkal. Karena orang ini memuliakan benar. Baju aja aku lihat kadang begamisnya, begamis berataan. Ada pangsa boleh nang betape. Cuma artinya itu memutih. Dimuliakan benar Habsyi induk nah harah-haratnya kayak guru Ahyar, guru Mukni. Dan orang-orang ini bila lain bacaan pada kayak kita katanya beberang aja. Nang kayak almarhum Tuan Guru Mukni itu pahina tuh Bang siden nanggenan siden. Kalau Ahyar wakat anil kalam nya surang syuting derai. Karena wakat anil kalam ini kayaknya kasidahnya Nurul Mustafa suara sidin tinggi almarhum nih. Kalau Guru Mukni pahina karuba pokoknya pasti bahas nang lagu bahari Bang lagu tungkal. Ada kayak nang lagu nang kita ini kan saka ngarannya. Alhamdulillahil qawiyyi sultanu. Lagu itu dari Abah juga, dari Abah Sukumpol juga. Diambil orang dari Kalimantan. Nah, Mbak tuh sudah Abah Sukumpol ini kan versinya macam-macam, lagunya macam-macam. Sidin itu Muammar ZA mengatakan aja Muammar kok sanggup kayak Guru Zaini ini jangan sanggup boleh seorang lagu. Guru Zaini ini kan bisa mengolah seorang lagu. Karena orang wali itu mendengar Bang lantunan-lantunan pohon, lantunan-lantunan banyu. Nya banyu itu berzikir juga. Banyu berzikir, api berzikir, angin berzikir, pepohonan berzikir. Beliau mendengar. Nama pepohonan ini membaca selawat kayak apa lagunya, qasidah kayak apa lagunya. Sidin mendengar lalu kawai mengarang. Kita mengarang juga cuma di kanten. Nah, jadi lagu-lagu kita ini kan lagu-lagu yang umpatan orang. Nah, jadi lagu-lagu yang dari Abah Guru Sukumpol itu langsung Rasulullah nang menyuruh. Lagunya nang kayak ini, nah jadi ini nang kayak ini lagunya. Mon lagu-lagu yang tuh Allah alam adalah Bang kita kada sama remehkan yang lain. Artinya kalau dari Abah Guru ada di Jawa itu siapa ya orangnya lah. Si Gus Fuad kalau salah. Gus Fuad tuh kada mau lagu lain. Pokoknya lagu dari Abah Sukumpol tuh Bang. Kada maunya. Lagu yang lain tuh ibaratnya bahasanya tuh kada sah. Nah, itu bahasanya.
Karena kalau dari beliau itu jelas sudah dari Rasulullah. Nah itu berkatnya lah, berkatnya. Jadi kalau selawat ini dimuliakan, itu ancap naiknya. Boleh aja loh orang berselawat sambil berabah, sambil menonton hari itu kan, dapat aja pahala. Cuma kalau kita ta'zim, duduk, basilah, berharum-harum, pulang madhab kiblat, pulang lain-lain. Makanya sudah aku katakan, mun kita nih ada berselawat sehari itu berapa kah? 10.000 kah sehari kan? Ada tuh 1.000 barang nang menghadap kiblat, berwangi-wangian, kapan perlu pakai dupa, jangan madang orang banyak hanya berdupa. Udah habis jazahan dupa. Nah, supaya malaikat tuh nama datang. Nah, itu ancap tuh, ancap naiknya nang kayak itu. Boleh aja sambil berabah apa segalanya. Boleh sambil berabah, sambil guring kah? Hendak guring, aku sambil guring aja. Makanya sampai hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemampuan kawa atau lebih daripada 20.000 dalam sehari semalam. Nang sallallahu alaihi sayyidina Muhammad di kubaca 10.000. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nabil ummi wa ala alihi wasallam 10.000. Nang lainnya ada hitung. Kamilah, Allahumma rabb Muhammad, selawat Fatih, selawat munjiat. Nah itu kan hitung lagi itu bisa 50, 100 dan seterusnya. Paling kada sekali kan. Nah itu bisa aja kita tuh sambil berabah gimana? Guring-guring. Jadi jabah sekompol meningkat berselawat tuh sampai taguring. Jadi nas berabah kita Allahumma sholli ala Muhammad sampai taguring. Bila inya sampai taguring, kita tuh berselawat sampai taguring. Tasbih tagana tangan, maka Allah Ta'ala maitong orang tuh sama laman suntok berselawat walaupun orangnya mengaruh guring karena ini berselawat dalam keadaan hendak guring tadi tak guring-guring berselawat nah tuh dihitung beritaan tok. Jadi kalau umpamanya lah kita dalam sehari tadi umpamanya dapat 20.000 lah tapi kita tak guring-guring lah tak guring-guring sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam guring. Nah kalau umpamanya sajam itu dapat 5.000, sajam dapat 5.000. Guring berapa lawasnya? Umpamanya jam 11 guring sampai jam 4. Jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Berarti 25.000 nilainya nang guring tadi tuh. 25.000. Bonusnya karena berselawat tak guring. Nang kebanyakan kita tak guring-guring kan ini. Nah ya. Mentakop gugur ka hidung. Tuh nang mimpi hantu tuh. Nang ditonton maka ada sanono hayang berataan dede nang sanononya kada. 10 kali aja berselawat tumbuh pulang sayap. Jadi jar hati itu mun dibawa berselawat hidup bahasa pulang. Karena lah nih maaf cerita aja pengkabaikan itu bila tidak dibiasakan maka dia akan ibarat besi itu berkarat. Ibarat besi berkarat kalau tidak dibiasakan. Jadi harus dibiasakan. Paling lama menahan 40 hari. Bila sudah 40 hari itu tidak ada melaksanakan, maka bekaratnya. Contoh yang paling nyaman aja, biasanya kita dalam sehari itu ada aja mengaji seayat, 2 ayat, kadang 3, kadang 4, kadang 5, kadang 6, kadang setengah lembar tak boleh. Tapi hari-hari sekalian apakah ada masalah apakah maka lalu kada ingat mengaji. Lalu di hari kedua kali ingat pulang. Di hari ketiga kali pulang. Bila sampai 40 hari, tadi kan mau lagi mengajinya. Kada mau ngaji lagi, karatnya sudah ada. Apabila hanya kawa mengaji, hanya tak kaji pulang, pas tulak orang nyaratos betamat. Ilmu orang Quran mau kada mau baca, hantu pang ada. Ini mencontoh baca Quran. Jadi kebaikan apa saja lah sampai 40 hari itu tidak digawi lagi. Kebaikan apa aja umum. Gawin apa yang baik-baik itu apa aja. Hablum minallah kah, hablum minannas kah. Bila sampai 40 hari itu bakaratnya. Kalau semangat aku dan Jakarta Kam Sigit ya. Kalau semangat 2 bulan deh jam 2 bulan kali benar sudah tahu urusannya. Jadi gawian apa aja
40 hari itu harus ada. Ya kan nang baik nih banyak benar pang. Mun dihitung saku jutaan banyaknya leh. Harus ada nang kebiasaan kita. Apanya kebiasaan kita? Ya ziarah kubur. Ziarah kubur tuh umpamanya kada lalu digawe. Selama 40 hari di lalu berziarah ke tempat kawitan atau ke tempat paninian. 40 hari lawasnya imbatunya kada gawe lagi. Sampai kuburan tadi kada lingkah dat lisan jadi betur. Kada tatulak lagi. Kenapa? Karena sudah 40 hari dah. Jadi dalam 40 hari, makanya kita ini harus ada 40 hari itu gawian-gawian yang harus kita gawe. Paling kada jumlahnya 40 buting juga. Napanya nang 40 buting nek? Nang hablum minallah ada juga, nang hablum minannas ada juga. Empat 40 hari sudah kada lalu membuat duit ke dalam ciringan di masjid itu nah. 40 hari dah, tuh batarusan tuh juga. Bisa setahun, bisa 2 tahunnya buat pulang. Tabuat bilanya lalu ndere. Minyak ada lalu. Dadah. Napa lagi? Nang lain-lain. Di rumah tangga. Pokoknya banyak benar. Kebaikan-kebaikan ini bila sudah mengaji, ini bagiannya ayolah. Makanya orang bila sudah sekali mengaji, bila sudah 40 hari itu nak ada duduk di pengajian, itu taros tok betarusan sama maulid, sama selawat tadi. Nah, jadi harus dibiasakan. Jadi kebaikan tuh, makanya ulama nabi-nabi bahari 40. Nah, jadi kebaikan tuh usahakan 40 juga. Nah, kayak kita nih, kita kan bagi sama masalah selawat nih. Usahakan dalam 40 hari itu jangan paget 1000 kali. Itu mau tuh istiqamah. Istiqamah lebih baik daripada 1000 karamat. Nah, istiqamah tuh. Karena istiqamah itu berat. Berat memang istiqamah ini. Tumbuh berkat apa tadi? Berkat membaca selawat 10 kali. Dan apabila kita ketahui akan kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemegahan Nabi dan kelebihan selawat atas Nabi, maka sesungguhnya hendaklah membanyakkan selawat atasnya Nabi. Harapkan syafaat Nabi dengan barang mana lafaz selawat serta dengan segala syaratnya. Apa saja? Penting selawat. Selawat itu dingin, ada selawat yang dingin lah. Nih nang selawat dingin nah. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidana ya khairal anam. Ulun ulangi. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidana ya khairal anam. Sekali lagi. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidana ya khairal anam. Paling kurang membaca dalam sehari 100 selawat nang dingin benar. Jadi mun ibaratnya tuh penyarikan ampeh, ada penyarikan lagi. Mun ibaratnya tuh pendengkian ampeh dengan berkat selawat itu tadi. Ibaratnya tuh pandendam ampeh berkat itu. Ibarat jatimun melihat muha orang tua semuar ampeh juga. Dan lagi semuar saksian dong melihat. Berkat as-salatu wassalamu alaika ya sayyidana ya khairal anam. As-salat yang pertama shad, as-salam yang kedua sin. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidana ya khairal anam. Karena tidak ada terbuat di situ tuh Tuhan. Kalau Allahumma kan terbuat Tuhan. Allahumma anu taraki Tuhan. Sholli masih Tuhan lagi. Wasallim masih Tuhan lagi. Ala sayyidina hanyar nang tanazzul turun kepada Nabi. Ala sayyidina Muhammad. Amun mengingat Allah terlalu banyak itu panas. Pamanya berzikir sehari 12.000 aja. Selawatnya 10-annya. Menyarikan minta ampun toh. Ganas orangnya.
pungol bangsat iam ne jahan to kan menggunakan panas la ilaha illallah han orang berselawat dedak itu kak Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu dedel kan dedak tapi kalau la ilaha illallah ada orang itu la ilaha illallah la ilaha illallah han nyapang pun dunianya sih kayaknya. Nah, jadi orang yang ahli di dalam zikir la ilaha illallah itu penyarikan. Orang yang ahli di dalam berselawat itu ada penyarikan. Nah, jadi perbedaannya ahli selawat dengan ahli zikir la ilaha illallah itu penyarikan lawan kada apa? Penyarikan. Kalau orang la ilaha illallah itu zikir. Kada berselawat. Tapi kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, keduanya berzikir iya, berselawat iya. Allahumma zikir ya Allah. Sholli turunkanlah rahmat azimmu ya Allah. Allah pulang. Wasallim ya Allah turunkanlah keselamatanmu ala sayyidina Muhammad, hanya kepada Nabi Muhammad. Jadi setiap orang yang berzikir belum tentu berselawat. Orang yang berselawat pasti berzikir. Jadi jangan khawatir kalau kita kata baca la ilaha illallah puluhan ribu itu. Cukup aja, ada tuh jadi yang sehari seribu kah berzikir. Nah, selawatnya dibanyaki, zikirnya atau kurang atau sama. Jangan kurang selawat, zikirnya banyak. Ada aja memang sanggup dalam sehari itu 20 ribu berzikir. Memang tak angkat bang awak, cuma penyarikan benar yang berzikir nih. Nah jadi itu selawat dingin tadi jangan sampai kita nih kadang mengamalkan. Yang biasanya muar melihat anak ampe, biasanya anak menampiling ke anak ampe, kadang mau lagi nya. Jadi jorang nang membaca 100 to berkurang guru aja, ya aja alhamdulillah. Ya mun kurang bener lagi tambahi lagi. Biasanya 100 hentam pulang 200. Nya tambah 200 kadang mau jual 300. Bini sampai 1000 assalatu wassalamu hilang langsung sifat pemarah tuh kada ada lagi. Hilang langsung. Jadi orang tuh baik aja kelihatannya. Jadi ada mau sarik, ya kan kita nih sarik gara-gara melihat orang tuh muar, bujur kali. Kayak aku nih melihat ikan muar sarik kayak laluan. Nyapa kalakuan ali ini nang bersarik benar. Bahira di tengah jalan. Amun orang nang kata penyarikan adalah, napa ikan bahira di sini tuh jamban sana tuh. Kata payah adalah kok. Ini padahal kan tuh jamban di situ. Buangi teh lah tuh kan itu bang kali dibunginya ya alun penyembat bilang teh buang ku tampar bunuh kah jinya nah menjaga walinya sama coba kalau perlahan-lahan tadi anu maaf lah mun nabi hira di sana tadi jembat tolonglah buangnya kan tahanya nih karena tak cium kawan asian kawan ayah aja lamah lembut medahakannya kenapa assalatu wassalamu alaika sayyidina ya khairal anak adalah duit bah jangan anak ada aja cuma tahan nu karupo aja nih begitu aja ubah aja bahasa setengah bungkus aku separuhnya duitnya tah iya aja banyak sama kita pada dapat rokok harga 10.000 jadi yang ilm jadi abahnya nukar separuh anaknya separuh juga kan jajan harus jajan ha jahan tuh bang tak nggak menyarikan makalah menselamanya dua bang nang fatal itu sombong ujub ria nah ujub sombong ria ya tak kawannya pelit pemarah hubud dunia itu sayang lawan dunia jadi bila satu kada hilang nang lain kada hilang aja. Kalau sombong ingatakan kita nih datang di mana? Kita datang di mana asalnya? Datang di Banyu Butoh Kuitan. Kamaluan kada tak? Kamaluan. Imbah tu pulang dimasukkan ke Kamaluan Uma. Masuk ke rahim. Imbah tu pulang dikeluarkan pulang dari Kamaluan Uma. Jadi kada datang kawan disambungkan sama pada keturunan Butoh. Dalam nang keturunan anunya keturunan nang Quran kada ada kok. Keturunan Butoh berarti kan kita nih. Siapa nak kata keturunan Butoh kitab? Nah di situ anak menghilangkan sifat sombong tadi. Aku nih keturunan Butoh. Kamu gini abah aku bahari aja, nah panglima TNI jebah. TNI kan juga butuh aja juga. Aku kayak ini aja Syekh kada tahu juga ngarannya tahu juga. Pokoknya turunan Syekh kan butuh aja lo juga.
Jar abah guru sekumpul nih, jangan hendak sombong jahidin, rupanya keturunan butuh juga sama kita nih jahidin. Semua keturunan hanya menghilangkan adalah hanya menghilangkan sifat toh. Kita ini asalnya dari mana? Ingatakan kasal. Sekali sugih berubah, han asalnya ya baca tak pasalnya behare pokok juga kok. Han ingatakan asal, ingatakan bunga juga asalnya ada bisa alif tak ada bisa juga kok. Sekali sudah fasih bacaan bah hendak duduk di belakang imam bang. Jurang kan apa kata situ duduk mengganti imamnya, hendak mengganti sudah belum apaan? Imam belum betul digantinya sudah. Ingatakan di waktu asal sama aja, orang tua kata bisa mengaji. Nah, jadi orang nang sombong itu kada ingat di asal kejadian asal panjagaunya pang sudah padahal mati orang jemangkat. Aku lah sahiran jadi orang dijagau tenang nang memberingas sa. Aku mati situ. Nah, aku ingat aku bisa kata aku gawe kan. Nah, entah itulah saking anunya kan. Jangan coba-coba kita nih baca cakap muntong. Loko kata disembah akan orang. Nah, banyak deh lagi. Berapa kali sudah pertemuannya kada khatam-khatam aja. Selawatnya baru luar biasa. Fadilahnya berarti itu leh. Engkau terlalu banyak kan ayat sampai halaman 120 itu. Jadi syaratnya, jadi setengah daripadanya syarat salawat tadi, kenapa? Berhadap hati kepada Allah Ta'ala dan niat mengikut suruhnya Allah. Kenapa bersalawat? Tuhan menyuruh. Bisa? Kenapa bersalawat? Disuruh Tuhan. Tuhan kan menyuruh jauh kalau bersalawat. Nah itu niatnya supaya ganal pahalanya tau. Innallaha malaikatahu nabiyya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Itu surat lah. Dan membesarkan hak nabinya, membesarkan nabi dan menghadirkan pada hatinya nur Nabi Muhammad SAW. Jadi hadirkan nur dan kebesarannya, dan bahwasanya ialah sebab dan wasilah yang utama bagi menyampaikan tiap-tiap kebajikan dunia dan kebaikan akhirat. Jadi Nabi itu penyebab sarabaannya. Nabi itu penyebab. Cuma kita ini kadang-kadang lah bisa ada orang baca ceramah tuh kan salah juga orang ceramah tuh. Ada selawat polos ya. Selawat nokot, selawat duit. Nah, mendengar selawat duit lalu hendak membaca rajin deh nang baca sekali dengar selawat nokot baca laluan karena mau juga tahu deh. Jadi jar guru-guru kon di antaranya lah orang beramalan tuh jahidin kada sama lah lawan orang bertanaman. Ada orang bertanaman itu yang saya tahu, ada orang bertanaman itu yang sebulan berbuah. Napanya nang sebulan berbuah? Banyak kaya nang sebulan berbuah. Betek kok tuh ya sebulan juga itu berbuah disawat kok. Ada yang 3 bulan kayak Bani kan dan yang 120 hari. Nah, terus ada juga yang manahon seperti nior berapa 5 tahun tuh rata-rata leh. Nah, jadi jarhidin orang beramalan itu berbuahnya itu apabila sudah istiqamah mengamalkannya ini bisa berbuah. Dan buahnya itu tidak perlu kita harapnya berbuah saja tak, kalau diharapkan berbuah aja. Kita membaca amalan itu karena disuruh pang. Kayak kisah kita nang hari itu kan, dituruni malaikat, saking hebatnya orang ini nang beribadah saben malam bangun, sampai turun malaikat. Jadi diperiksa malaikat di Lauhil Mahfuz, rupanya mati kafir aja. Mati kafir. Masuk neraka. Orang ini bilangannya masuk neraka. Ujar orang bah itu bilangan. Turun pas bangun jam 3 subuh, baudo, assalamualaikum. Ujar malaikat nang berbentuk manusia nih. Waalaikumsalam. Apa kabar? Pemuda aku nih datang kepada ikam nih. Aku nih kagum loh ikam nih. Karena ikam nih sebut malam bangun orang dan nang bangun ikam bangun malam, sembahyang, berzikir, selawat, komplit ikam nih. Cuma aku heran ikam nih. Aku jadi malaikat membuka-buka di dalam catatan Lauhil Mahfuz tuh nah. Catatan bukunya tuh nah. Di Lauhil Mahfuz aku melihat ikam ini masuk neraka. Matinya.
Jadi jenang lelaki tadi anu malaikat aja urusannya anu Allah Ta'ala hendak memasukkan aku ini ke dalam neraka atau surga itu urusan sidin. Kainanya nang jelas aku bangun malam ini disuruh pang, aku ini disuruh, aku aja beribadat bukan karena surga, bukan karena neraka, aku ini disuruh. Masalah Allah Ta'ala aja hendak masukkan ke neraka ke surga kah? Wah, tambah kagum malaikat. Bulik malaikat lapor Tuhan, anu Tuhan naik jar hamba pianto sarah Tuhan naik han malaikat aja bulik lang pasana pulang padahal kan surga aja. Bulik anu pemuda aja malam besoknya pulang ikam masuk surga aja Tuhan. Ujar mang lelakian tadi jawali Allah Ta'ala kita sarah aja, aku kan sudah mengatakan nak surga kalau neraka ada masalah bagi kok pengadaan problem, nah ada masalah tadi. Nah, jadi artinya lillahi ta'ala tuh bang sudah beramal nih, kada ada berharap napa-napa. Cuman ada pang niatnya masing-masing kayak berselawat tadi membesarkan Nabi, atau kita umpamanya kayak apa ngarannya nih, kayak kita melakukan amal ibadah nih baniatai, ya Allah aku nih baniat naba amal ibadah ini seperti niatnya para ulama, kayak apa ulama betul-betul supaya gana pahalanya, kayak pakai mukaddam, kayak abah guru, kayak Syekh Abdul Qadir Jilani, kayak Syekh Saman Madani. Banyak kita membuat duit ke masjid nah sahaja aku bawa wakaf atau berimpak atau bersedekah nggak kompletnya kotak itu kan niatnya seperti pakai mukaddam, kayak pakai mukaddam niatnya kayak itu kita supaya kenal pahalanya. Namun sekadar lillahi ta'ala itu ada kenal benar lillahi ta'ala orang bertahan, makanya orang tuh pengumuman ini ada dari hamba Allah Ta'ala aja, emang nang lain kada hamba Allah Ta'ala, seakan-akan kan nang lain kada hamba Allah Ta'ala, kada hendak disebut ngaran aja hamba Allah Ta'ala aja. Kemudian dan lagi dengan air sembahyang pulang, maksudnya dalam keadaan wudhu bagus berselawat nih, dan menghimpunkan antara selawat dan salam, artinya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amun Jibril kan sallallahu ala sayyidina Muhammad salamnya tidak. Jadi bagus saya mau tambah Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ada salimnya atau tambahannya. Nah itu adabnya. Nah supaya tadi besar fadilahnya. Dan disebutkan sayyiduna pulang. Dan keluarganya pulang, melainkan yang datang warid dengan ketiadaannya maka diikut akan dia. Nah ini setengah daripada syarat atau adabnya orang berselawat. Di antaranya bu'udu lah membaca salim tadi ya Allahumma sholli wa sallim, ada buat salimnya. Kemudian Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi, keluarganya kan. Nah, disebutkan keluarganya wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabatnya bagus juga. Makanya ada selawat yang dibaca sekali loh hari itu lah, sama baca dalail 3 kali khatam. Karena asalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi bi'adadi ma fi 'ilmika sholatan daimatan bidawami mulkika. Itu kan sekali dibaca sama baca dalail 3 kali khatam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi bi'adadi ma fi 'ilmika sholatan daimatan bidawami mulkika. Bidawami mulkika. Itu sekali ujar guru almarhum guru apa ya? Guru Sinur Ilir. Siapa ngaran sidin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad? Abuya Sukri. Nah, Abuya Guru Sukri di Sinur Ilir Martapura ujar sidin siapa yang membaca ninto sama dengan membaca dalail 3 kali khatam. Sudah kita terangkan di malam Senin. Nah banyak lagi yang lain. Nah 1/4 kita sampaikan ke selawatnya. Nah ini ada selawatnya udah mulai. Nah jadi yang berikutnya nih ada selawatnya, ada nih di sini ada selawat apa nih? Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin syajaratil asli
selawat nuriyah ya. Nah, ini ada selawatnya. Ada selawat munjiat. Yang sebelah itu selawat munjiat. Ada selawat fatih. Nah, selawat fatih ada juga. Apa kelebihannya selawat fatih, selawat munjiat? Nah, kita baca saban-saban nah. Dan setengah daripada lapas selawat yang masyhur, kelebihannya nih ada nih. Napa nang masyhur kelebihannya? Selawat Sayyidina Ahmad Al-Badawi. Ngarannya salawat Sayyidi Ahmad Badawi. Telah menyurat oleh kebanyakan daripada arifin, menyuruh oleh kebanyakan arifin akan bahwasanya ia sebab bagi menghasilkan anwar pada hati. Ujar orang yang ma'rifat nih, membaca salawat Badawi ini menghasilkan anwar, bersinar hati dan memudahkan rezeki yang zahir. Man, sugih. Bila mengamalkan ini rezeki yang zahir sugih tipa. Yaitu rezeki badan. Nah, awak sehat, duit banyak, rumah gana, kendaraan ada. Ah, ini ngarannya nang sugih zahir. Dan rezeki yang batin pulang kedua-duanya dapat, yaitu ilmu dan ma'rifat. Mana sugih, mana alim, mana ma'rifat. Kumpul berataan bahasa kumpul benar gini nih. Siapa lagi itu Sayyid Maliki benar. Sayyid Maliki itu kan mana sugih, mana alim, mana wali, mana keturunan nabi pulang. Kompletnya orang. Nang komplit nih, nang sadap hidup lah. Dunia akhirat sadap. Nang parah tuh dunia parah, berparah gitu baik. Hari kiamat kada tentu arah. Nah, jangan nangka itu kita lah. Jangan nangka itu. Jangan sampai. Makanya berselawati belajar juga juga para kita kalau kata belajar. Jangan nak bersawat berang aja. Ya tanglang kayak ini orang. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sayyidina Muhammad. Salah. Orang bila sudah tak buat Muhammad ya tuh ujungnya ajmain aja lagi. Banyak ku dengar nang kayak ini bubuhan ma'asyiral, bubuhan nang Bilal membaca. Kenapa kata sing lajeren? Rasa harat aja udah. Sekalinya salah. Amun tahu tuh bukan salah, supan. Seharusnya orang bila Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ajma'in hujungnya. Jangan hujung sayyidina Muhammad. Amun hendak hujung sayyidina Muhammad nang kayaknya Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibana wa syafi'ana Muhammad. Hanya berhujung Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa nabina wa habibina Muhammad. Nah, itu aturannya. Sudah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ujungnya wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sudah Muhammad kita buat. Bihi aja lagi. Intinya belajar tadi Pang, intinya belajar nang kayak apa selawat yang bagus. Jadi daripada salah ada salah beberapa panjang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dah lagi sudah kalau yang pandai jadi bila maka ada salah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad selesai. Ada yang memprotesnya orang namanya betik dari banyak tahan depan ya nang panjang salah. Bila berdoa tuh panjang harap tujar ada salah. Nah, jadi rezeki akhirat dapat, rezeki dunia dapat, sugih dunia iya, sugih akhirat iya. Nang nih salawat yang pacang kita padahkan nang salawat nang Ahmad Badawi tadi. Dan menolong atas nafsu dan syaitan. Pulanglah. Ditulungi pulang. Dan atas seteruk musuh. Ada bermusuh pulang, ada bermusuh tuh ada jenang melawan akan, dan telah menyuruh mereka itu bahwasanya membaca akan selawat ini 3 kali menyamai membaca selawat Dalailul Khairat. Pulang sekali dari bacanya. Dan barang siapa mengakali membacakan dia 3 kali tiap-tiap lepas sembahyang maghrib dan isya tiap-tiap hari pulang, niscaya melihat akan asrar yang banyak, rahasia-rahasia.
Jadilah buah nikam tolong tulis seorang aja. Ini selawatnya nih. 3 kali Mbah Maghrib bacanya. Banyak benar fadilahnya tadi. Kenapa fadilahnya tadi di antaranya dapat sugih dunia akhirat, tahindar daripada syaiton dan musuh, dan menyamai 3 kali membaca dalailul khairat. Nani pas nang kada bamalan dalailul khairat. Ini ajar. Ayo, boleh juga. Napa bacaannya nah? Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syajaratil asli an-nuraniyati wa lam'atil qabdati ar-ruhaniyati wa afdalil khaliqatil jasmaniyati wa ma'danil asrari rabbaniyati wa khazainil ulumil ittibaiyati. Gitu kan ada ba-nya lah. Ya leh. Ya kah? Sedang dulu. Fa gitu kok. Jadi wa khazainil ulumil ittifaiyati ulumil ittifaiyati sahibil qabdatil asliyati wal bahjatis saniyati war rutbatil aliyati man indarajatin nabiyuna tahta liwaihi fahum minhu wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqatu wa razaqtu wa amattu wa ahyaitu ila yaumi tub'atsu man afnaitu wa sallam tasliman katsiran walhamdulillahi rabbil alamin. 3 kali Mbah Maghrib. 3 kali Mbah Maghrib. Dunia akhirat sugih tak? Sekali dia membacanya. Sekali Maghrib. Berarti jangan lagi ada boleh. Sekali sampai mati memalakannya. Ada seorang anak kayak anak sugih. Sugih apa? Sugih dunia akhirat. Alim pulang marifat pulang, masya Allah untungnya lah. Bacaannya tadi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syajaratil asli nuraniyati wa lamatil qabdatir rahmaniyati wa abdalil khaliqatil jasmaniyati wa ma'danil asrarir rabbaniyati wa khazainil ulumil al-itfaiyati sahibil qabdatil asliyati wal bahjatis saniyati war rutbatil aliyati man indarajat asalnya telah. Jadi karena diwasal man indarajatin nabiyuna tahta liwaihi fahum minhu wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqtu wa razaqtu wa amattu wa ahyaitu ila yaumi tub'atsu man afnaitu wa sallam tasliman katsiran walhamdulillahi rabbil alamin. Dihafali aja. Nah, jadi fadilahnya sudah ada di sini. Kemudian di bawah selawat asrar Sayyid Ahmad Badawi juga. Dan setengah daripada Sayyid Ahmad Badawi menyatakan inilah salawat Sayyid Ahmad Badawi. Jadi kirim Fatihah dulu insiden, hendak lekas dapat manfaatnya. Nang kedua selawat nang Sayyid Ahmad Badawi fadilahnya sama. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Ini handap aja kita Pak. Menang pertama tadi kabaratan panjang, nang handapnya aja nah. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin. Kalau diteruskan Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillah wa ifdalihi
Jadi dua ini adalah selawat Sayyid Ahmad Badawi. Berarti zuriyah Rasulullah juga. Cari jakaina di YouTube di manakah? Selawat Sayyid Ahmad Badawi. Semua kah? Lai barisnya kan hendak mengatakan untuk lebih jelas. Berapa kali aku baca deh? 2 kali sudahlah. Kamu nang di bawah nih ke arah aja. Aku mendengar sajian dalam habsyi aja. Dalam dalail kalau kada kaliru ada, amun nang di atas nih dia dalam kadida di dalam dalail kadida. Kecuali dalam syarah dalail ha. Amun nang di bawah nih kalau kada keliru ada, kalau kada sil keliru lah. Mirip-mirip tuh ada. Nah, pada dek ulangilah fadilahnya nang selawat nang dua nih. Imam Maghrib bacanya 3 kali diam. Asal banyak 3 kali aja. Kan kalau kebanyakan kan muntah ulang. Ini bacaan tuh bila terlalu banyak bisa bosan. Jangan sampai timbul bosan. Karena bosan bisa ampih ujungnya. Jadi Sayyid Ahmad Badawi, selawat Sayyid Ahmad Badawi telah menyuruh oleh kebanyakan daripada arifin. Artinya orang ma'rifat akan bahwasanya ia sebab bagi menghasilkan anwar, nur dalam hati dan membukakan rahasia-rahasia dan memudahkan kalimatnya dia memudahkan rezeki yang zahir, yaitu rezeki badan, dan rezeki yang batin, yaitu ilmu dan ma'rifat. Nah, bisa aja kita dapat ma'rifat juga berkat selawat ini. Dan menolong atas nafsu. Nafsu kita ini kan hendak nyaman, jujur kada? Hendak nyaman bang nafsu ini kada, hendak alih. Apa aja di orang arwah tuh aja makanannya bubur kacang aja. Nang sarwan si rumah. Sarwannya alipang apa aja, undang gelah aja. Apa aja nafsu? Kenapa aja nafsu? Undang ga? Undang gelah. Ada hendaknya kamu bubur kacang. Nafsu pang. Kalian pikirkan kada ini tetangga parak nang undang gelah jauh nih kita sedikit sana. Imbah sembahyang maghrib kada mau ba'diyah. Kenapa? Nyaman pang. Imbah basalam kada mau bewirid. Orang Allah mantas salamnya lamba Allah mantas jalan apa? Nyaman pang nafsu. Pokoknya bila imbah sembahyang tuh Allah mantas jalan tuh tamburan setannya. Dan lain-lain, banyak lagi nanti kuasai nafsu nih. Dan setan pulang, dan setru ini musuh. Jadi musuh, hai kita nih musuh. Ada yang melawan malaikat. Dan telah menyuruh mereka itu bahwasanya membaca akan selawat ini 3 kali, menyamai membaca selawat dalailul khairat. Membaca 100 kali pang aja. Oh tak awal lagi mitong, mau seorang dari kau tahan. Dan barang siapa mengakali membaca akan dia, nah berarti mengakali itu terus menerus 3 kalinya membaca lepas maghrib membacanya nih, dan lepas isya ini kita nih kata kawan baca nih maghrib nah kita belajaran imba isya kayaknya. Imba isya tuh dari mulai isya sampai subuh, jam 4 subuh waktunya hendak guring sawat yang baca tiap-tiap hari. Niscaya dia melihat akan rahasia-rahasia yang banyak rahasia-rahasia ilahi itu namanya melihat. Uka inikah aja, uka itukah aja. Oh rupanya ini pang jangan tabuka kangai, tabuka miftah tabuka. Nah ini pasal yang 2 itu nih. Nah coba pilih aja nang mana biar hendak nang handap di bawah. Nang di bawah kan handap aja teh. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar wa triyaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa afdalih. Tak aku bermati bacanya mun bebaris lah itu ada tak. Allahumma sholli ala nuril anwari wasiril asrari wa triyaqil aghyari wa miftahi babil yasari sayyidina Muhammadinil Mukhtari wa alihil athhari wa ashabihil akhyari adada ni'amillahi wa ifdalih. Ifdalihi bacanya
menang di atas. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syajaratil asli an-nuraniyati wa lam'atil qabdati ar-rahmaniyati. Jadi kalau langsung wa lam'atil qabdatir rahmaniyati wa afdalil khaliqatil jasmaniyati wa ma'dinil asrari, boleh juga wa ma'dani, ini mau ma'dinil asrari rabbaniyati wa khazainil ulumil ittifaiyati sahibil qabdatil asliyati wal bahjatis saniyati war rutsbatil aliyati manin darajat. Amun diteruskan bacanya, amun hendak ada terus man in darajat an nabiyuna, mun diteruskan manin darajatin nabiyuna tahta liwaihi fahum minhu wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqtu wa razaqtu wa amattu, batasdid asalnya amattu wa ahyaitu ila yaumi tub'atsu man afnaitu wa sallam tasliman katsiran. Hujungnya tetap berarti Allahumma shalli lah. Kalau hujungnya Allahumma shalli berarti hujungnya wa sallim tasliman katsiran walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi sesudah ila yaumi tub'atsu man afnaitu wa sallim tasliman katsiran walhamdulillahi rabbil alamin. Karena hujungnya di Allahumma shalli wa sallim. Artinya sudahlah. Nah, berarti wasallam tak wasallam tasliman katsiran. Ya, wasallam lah. Karena ini sudah ada wasallim di ujung kan? Di atas. Ada wasallim. Baca tadi ya. Allahumma shalli wa sallim, ya kan? Wa barik. Nah, jadi di ujungnya itu wasallam tasliman katsiran walhamdulillahi rabbil alamin. Kena barisi amun kada sawatan buka pulang di grup pengajian kita Raudatul Amin di HP ada. Nah, di HP kan ada di rekamannya deh. Karena minta aja adminnya lawan si Iot. Banyak orang yang minta lan aku kada bisa Facebook. Cuman yang meminta itu yang boleh hanya orang-orang pengajian. Selain daripada pengajian kada boleh. Karena menyakiti hatiku bener. Banyak orang kayak yang mengitu kecuali izin. Nah, kalau tidak ada izin tidak kita biarkan, kita boleh selain daripada orang pengajian. Aku kada ridho juga bila kada selain daripada orang pengajian kecuali izin. Nah, kalau izin insyaallah kita hakon aja, karena bila orang beizin berarti orang hendak. Nah, bila orang beizin berarti orang hendak. Karena orang melihat kena komentarnya ini kasihan orang tuh. Sian orang napakah itu jangan tuh kan ada bermanfaat lagi tuh. Kayak kita nih lah boleh melihat ustadz ceramah di TV atau ustadz ceramah di YouTube, napakah itu aja kada bermanfaat lagi bisa sampai mati kada bermanfaat. Iya kasihan sian inya gurunya tuh mungkin mendengar aman-aman aja, tapi yang mendengar nih kasihan napa tuh guru tuh maka itu aja habis merusak dah pada kawan apa-apa lagi kita kualat orang bahari. Makanya banyak kita kata kau amalan tuh gara-gara meremehkan guru-guru yang menyampaikan ilmu agama baik secara langsung atau di dalam YouTube. Jadi kalau komentator tuh kata baik lo kadang-kadang menyalahkan orang macam-macam. Seorang aja kata kawan bentuk. Ingatlah kisahnya. Nah, jadi mudah-mudahan kita berataan dapat ilmu-ilmu yang sesuai yang ada dalam kitab ini walaupun hanya secuil, dan mudah-mudahan selamat dunia sampai ke negeri akhirat. Ini untuk malam Kamis akan datang selawat Jumat lah. Nah, ada selawat Fatih lagi ya, nah. Ada selawat munjiat lagi, nah. Jangan sampai ketinggalan ini nih. Yang kita selama ini selawat ini hanya baca fadilahnya, ini selawatnya yang perlu diamalkan. Nah, ini jelas kita belajaran sudah. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.